Halo semua, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Dan selalu jaga kesehatan agar tetap bisa belajar. Kali ini kita akan belajar tentang tata surya. Ya, ada apa aja sih di tata surya ini? Kalian pernah melihat langit di malam hari? Benda langit apa yang bisa kalian lihat di situ? Nah, kita pelajari pada materi berikut ini. Pelajaran pada kali ini adalah siswa diharapkan mampu untuk mendeskripsikan anggota tata surya. Apakah itu matahari, apakah itu planet-planet, satelit, kemudian asteroid, komet, dan meteorit. Oke, baik, mari kita mulai yang pertama, yaitu tentang pengertian sistem tata surya secara umum. Sistem tata surya itu adalah kumpulan dari berbagai benda langit yang terdiri atas matahari sebagai pusat tata surya dan planet-planet, satelit, asteroid, komet, dan meteorit yang mengelilinginya berdasarkan garis orbitalnya. Oke. Anggota sistem tata surya yang pertama yaitu matahari. Kita tahu bahwa matahari itu adalah sebagai pusat dari tata surya kita. Nah, matahari ini merupakan bintang berupa bola gas yang panas yang dengan intensitas energinya dia mengeluarkan cahaya yang sehingga tersebar ke seluruh angkasa tata surya kita. Di mana matahari ini menjadi sumber energi terutama untuk bumi yang kita tinggali saat ini. Nah, lalu kemudian matahari itu seperti apa sih? Apakah dia hanya bulatan kosong ataukah memiliki bagian-bagian seperti halnya bumi? Mari saksikan gambar berikut ini. Baik, bagian yang pertama adalah inti dari matahari. Inti matahari ini terletak di bagian dalam matahari, memiliki suhu sekitar 1,5 kali 10 pangkat 7 derajat Celcius atau sekitar 15 juta derajat Celcius. Panas kan? Dan berfungsi sebagai sumber energi terutama untuk bumi. Bagian yang kedua adalah fotosfer. Fotosfer pada matahari ini terletak setelah zona radiatif dan zona konvektif. Nah, fotosfer ini memiliki suhu sekitar 6000 Kelvin atau sekitar 5454 derajat Celcius. Dan memiliki ketebalan sekitar 300 km. Pada bagian fotosfer inilah radiasinya hingga keluar angkasa dan sampai ke bumi kita yang terdeteksi sebagai cahaya matahari yang kita lihat saat ini. Lapisan yang ketiga adalah lapisan kromosfer. Lapisan ini terletak setelah fotosfer, kemudian memiliki suhu sekitar 4500 Kelvin atau sekitar 4227 derajat Celcius dan memiliki ketebalan sekitar 2000 km. Pada kromosfer ini ya terlihat seperti cahaya mengelilingi bulan ketika terjadinya gerhana matahari total. Lapisan yang keempat selanjutnya adalah lapisan korona. Tetapi ini bukan virus ya. Korona ini merupakan lapisan terluar dari matahari, di mana lapisan ini memiliki suhu sekitar 1 juta Kelvin atau sekitar 999.727 derajat Celcius dan memiliki ketebalan sekitar 700.000 km. Tebal banget kan? Benda langit yang selanjutnya adalah planet. Planet merupakan objek langit atau benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, namun mendapatkan pancaran cahaya berdasarkan pantulan matahari dan mengelilingi matahari berdasarkan bidang orbitnya. Berdasarkan penelitian terbaru saat ini, benda langit yang ditetapkan sebagai planet berjumlah 8 di dalam sistem tata surya kita.
Berdasarkan asteroid sebagai pembatasnya, maka kedelapan planet ini kelompokkan menjadi dua, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam ini merupakan planet yang berada di antara matahari dan asteroid. Kemudian planet luar yaitu planet yang berada setelah garis orbit asteroid. Planet bagian dalam terdiri atas Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet bagian luar itu terdiri atas Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sedangkan berdasarkan komposisi dan ukuran serta karakteristik lainnya, maka kedelapan planet ini juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada kelompok planet terestrial dan juga kelompok planet Jovian. Bagaimana komposisi dan ukuran serta karakteristik lainnya pada kedua kelompok tersebut? Simak penjelasan berikut. Yang pertama adalah planet terestrial. Planet terestrial ini planet yang dekat dengan matahari, kemudian ukurannya kecil atau hampir mirip dengan bumi, memiliki satelit atau tidak sama sekali, berbatu, memiliki silikat, dan memiliki logam berupa besi dan nikel. Planet Jovian. Planet Jovian ini memiliki karakteristik dan komponen yang berbeda dari planet terestrial, yaitu jauh dari matahari, memiliki ukuran yang besar, memiliki satelit yang banyak, dan sebagian tersusun atas bahan yang ringan seperti hidrogen, helium, metana, dan amonia. Baik, anggota tata surya selanjutnya adalah satelit. Satelit merupakan benda langit yang mengorbit suatu planet dan juga mengiringi planet tersebut untuk mengitari atau mengorbit matahari sebagai pusat tata surya. Nah, satelit ini dia terbagi menjadi dua, ada yang alami dan juga buatan. Yang alami salah satu yang kita tahu adalah bulan. Meskipun banyak sekali satelit-satelit yang terdapat di tata surya kita, hampir setiap planet kecuali Merkurius dan Venus itu tidak memiliki satelit. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Satelit sebagaimana halnya planet tidak dapat memancarkan cahaya sendiri. Satelit mendapatkan cahaya pantulan dari sinar matahari, seperti halnya bulan yang kita lihat pada malam hari. Pada satelit buatan, ini juga cukup banyak, tergantung pada fungsi dari satelit tersebut. Misalkan untuk riset ilmiah atau penelitian, untuk berkaitan dengan cuaca, atau berkaitan dengan komunikasi, berkaitan dengan navigasi, atau satelit berkaitan dengan observasi bumi, misalkan untuk mengetahui bagian-bagian bumi, atau untuk fungsi kemiliteran. Baik, kita ke anggota tata surya berikutnya, yaitu komet. Komet dalam bahasa Yunani yaitu kometes, yang berarti rambut panjang. Komet merupakan benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat lonjong, dan ekor yang panjang ini dia selalu menjauhi matahari karena radiasi dari matahari. Nah, komet ini memiliki komposisi berupa debu, kemudian partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian utama komet yaitu adalah inti komet, koma, dan ekor komet. Inti komet merupakan bagian yang paling kecil dari komet, yang padat dan tersusun atas gas dan debu. Sedangkan koma merupakan kabut di sekitar inti, dan ekor komet merupakan bagian komet yang paling panjang yang akan menjauhi matahari karena radiasinya.
Ya, anggota tata surya berikutnya adalah asteroid. Asteroid merupakan potongan-potongan batu yang mirip dengan materi penyusun dari planet. Sebagian besar asteroid terletak di antara planet Mars dan planet Jupiter, yang disebut sebagai sabuk asteroid. Baik, anggota tata surya yang selanjutnya yang akan kita pelajari dan terakhir adalah meteoroid. Apa sih bedanya meteoroid, meteor, dan meteorit? Mari kita bahas. Jadi, meteoroid ini merupakan potongan batu atau puing-puing logam yang mengandung unsur besi yang bergerak di luar angkasa. Nah, meteoroid ini bergerak mengelilingi matahari berdasarkan garis orbitnya, dan meteoroid ini memiliki kecepatan yang bervariasi. Yang paling tercepat yaitu 42 km per detik. Wah, cepat banget ya. Nah, ketika meteoroid ini tertarik oleh gravitasi bumi, maka meteoroid ini akan menuju ke bumi. Nah, ketika dia menuju ke bumi, akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Ketika bergesekan, maka meteoroid ini akan menghasilkan panas dan membakar meteoroid. Nah, ketika meteoroid ini terbakar dan habis di atmosfer, maka ini kita sebut dengan meteor. Sedangkan meteoroid yang sampai ke bumi yang tidak habis oleh gesekan atmosfer, intinya sampai ke bumi, maka disebut meteorit. Nah, kalian sudah tahu bukan perbedaan antara meteoroid, meteor, dan meteorit? Dimana kalau meteoroid tadi dijelaskan merupakan batuan yang masih berada di luar angkasa, sedangkan meteor merupakan batuan meteoroid yang habis oleh gesekan atmosfer, dan meteorit merupakan sisa dari batuan meteoroid yang telah mengalami pergesekan atmosfer tetapi masih menyisakan batuan yang sampai ke bumi. Demikianlah penjelasan yang sedikit dari saya mengenai anggota-anggota tata surya. Semoga dapat bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu kembali pada materi berikutnya. Terima kasih.